Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati. Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama berdoa, kita lihat arahan firman Tuhan untuk kita hidup lebih serupa dengan Kristus ya. Firman-Nya adalah judulnya membangun manusia rohani. Saudaraku, kalau ada manusia rohani berarti ada manusia duniawi. Nah, kita mau bahas sekarang manusia rohani kita. Kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, maka ada proses yang harus kita lewati, yang kita lakukan di dalam hidup ini. Sebagai pendoa pagi, sebagai orang yang melayani Tuhan, yang pagi hari ini berdoa bersama-sama, mari kita bangun rohani kita supaya kita serupa dengan Kristus. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh teladan supaya kita sama seperti Kristus. Baik, kita lihat firman Tuhan-Nya. Di 1 Korintus 2 ayat 14 katanya demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebagai orang yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus, kita punya manusia rohani yang lebih tinggi levelingnya daripada manusia duniawi kita. Kenapa? Kata firman Tuhan, dia nggak bisa menerima sesuatu apa yang berasal dari Roh Allah, hanya manusia rohani kita, saudara. Karena Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi orang yang serupa dengan Dia. Kita ditentukan sama Tuhan Yesus, bahwa saudara dan saya ingat bahwa saudara ditentukan serupa dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini kalau kita berdoa, ya seperti Tuhan Yesus yang pagi-pagi datang kepada Tuhan, berdoa kepada Dia ya. Jadi di sini yang mau ditekankan bahwa hanya manusia rohani saja yang dapat mengetahui apa yang Allah mau. Paham ya saudara? Seperti doa pagi hari ini, kira-kira karena Allah atau karena diri kita sendiri? Yang bisa jawab sebenarnya saudara sendiri ya. Saya hanya bisa nebak-nebak, hanya asumsi saja. Saudara pagi hari ini karena tugas atau karena apa? Ya, kita lihat di sini aja. Kalau manusia duniawi kita berkata dia nggak bisa menilai hal yang rohani karena suatu kebodohan, kata firman Tuhan. Jadi kita harus bangun rohani kita seperti Yesus punya. Nah, kita tahu bahwa manusia badani kita harus dikasih makan untuk bertumbuh, bukan? Demikian juga manusia rohani kita. Karena di dalam manusia rohani kita ada pikiran Kristus, ada Roh Allah di sana, berarti di sana ada pikiran Kristus. Kalau saudara paham hal ini, maka berdoa pagi bukan sesuatu saudara, bukan sesuatu yang menyulitkan, karena dia ada Kristus di dalamnya. Ada manusia rohani yang dimana pikiran kita serupa dengan Kristus. Pahamkan dulu supaya apa yang Tuhan mau ya. Gitu. Karena kita bisa menyelami hati Allah karena ada Roh Allah di dalam hidup kita. Saudaraku, kalau kita baca di Roma 8 ayat 29 berkata begini. Kita lihat gambar ini ya, ada sesuatu orang yang dipilih dari banyak orang diangkat. Seperti gambaran dari Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara dan saya dipilih tentu bukan oleh Yesus Kristus. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa saudaraku? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Luar biasa saudaraku.
saudara dan saya ditentukan dari semula. Jadi kita sebagai pendoa, karena Yesus berdoa, kita berdoa. Bukan karena rutinitas, bukan karena memang hari ini hari yang bertugas, dia muncul pada hari ini, besok nggak muncul lagi. Kristus nggak seperti itu, saudara. Jadi harus kita tahu di dalam batin kita bahwa kita ditentukan, dipilih sama Allah. Nah, masalahnya seberapa besar ruang yang diberikan kepada roh kita untuk mengenal Kristus lebih dalam. Kalau saudara semakin besar ruang yang diberikan kepada Tuhan, waktunya, ya misalnya yang kita berikan kepada Tuhan, maka semakin besar kita akan serupa dengan Kristus. Apakah saudara setuju? Semoga analogi ini bisa saudara terima ya, supaya kita paham. Karena kita lagi membangun manusia rohani kita, roh Allah sedang bekerja. Kita responi dia. Sebagai pendoa, saudara pagi-pagi bangun bukan karena yang saya sebutkan tadi, tapi karena ada Kristus dalam hidup kita. Di Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, saudaraku, kalau kita berdoa pagi hari ini nih, keinginan daging atau keinginan roh? Keinginan roh pasti. Kalau keinginan daging, ya sia-sia. Tapi karena Tuhan bilang, hiduplah oleh roh, supaya keinginan daging kita yang levelnya lebih rendah, itu bisa terlaksana. Semakin banyak masukan atas rohani kita, maka saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus. Nanti ada latar belakangnya, saudara. Sebentar saya bagikan. Sebaliknya, kalau memperbanyak masukan kepada pikiran kita hal-hal yang duniawi atau yang daging, maka godaan-godaan dunia semakin banyak. Misalnya, capek, mau doa, ngantuk, dan itu kan daging, saudara. Tetapi kalau masukannya adalah yang rohani, yang daripada roh Allah, maka saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus. Itu artinya membangun dunia rohani kita, saudara. Nah, kita lihat ada contoh-contoh apa yang Yesus lakukan. Jadi kita biarlah serupa dengan dia. Apa itu? Contohnya ada sedikit aja saya bagikan, karena dia sangat luar biasa. Dan kita adalah katanya seperti Kristus. Di sini ada gambar yang menceritakan apa yang dilakukan sebagai manusia Kristus ya. Nah, kalau kita baca di Filipi 2 ayat 58, Yesus itu adalah manusia rendah hati. Kalau saudara dan saya mau seperti Yesus, kalau mengatakan kepada diri kita bahwa kita serupa dengan Kristus, maka saudara dan saya adalah manusia yang rendah hati seperti Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 58 berkata, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya ia melepaskan semuanya lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Kita kalau menyatakan bahwa sama seperti Kristus, ya kita adalah manusia rendah hati, karena kita sudah ditentukan ya. Nah, contoh yang kedua di Yohanes 6 ayat 38 katanya gini, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kemauan sendiri, melainkan kemauan Dia yang mengutus aku. Dia mencontohkan manusia Kristus adalah manusia yang taat. Yang ketiga, saudara, contoh yang lain. Matius 9:36 berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka,
karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus dalam melakukan pelayanannya selalu punya belas kasihan. Dia menginjili harus dengan belas kasihan. Program 111 GKKD 5 kali harus punya hati belas kasihan. Kalau enggak, itu program saja. Kemarin dibagikan oleh siapa ya? Bahwa kita hidup jangan dasarkan program. Program harus dibuat, tapi bukan itu saudaraku. Tapi firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita seperti Tuhan Yesus, yaitu penuh belas kasihan. Ya. Jadi di sini ada yang lain lagi. Contohnya adalah yang keempat adalah di Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hidupnya selalu fokus pada hal-hal rohani, bukan hal-hal yang duniawi, saudara. Dan banyak lagi yang Tuhan Yesus kasih contoh dalam hidup ini ya. Ini cuma sedikit saja karena kita nggak sedang membedah firman terlalu banyak ya, karena waktu yang terbatas itu. Karena sebentar kita mau berdoa sebagai manusia Kristus yang hidupnya adalah rendah hati, taat, punya belas kasihan, juga selalu fokus dalam dalam hal-hal yang rohani. Gimana saudara, siap untuk berdoa pagi hari ini? Maka semangat saudara, saya memberikan semangat. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita lagi membangun hidup rohani kita. Mari kita siapkan, kita bersukacita karena kita punya Allah yang luar biasa itu, yang menolong kita untuk hidup seperti Kristus. Saya undang besok saudara-saudaraku yang pagi hari ini berdoa, besok kita doa lagi ya. Kita semangat lagi ya. Jangan takut, Roh Allah menyertai saudara. Mari kita berdoa.